dia bisa melihat Tuhan. Jika Tuhan berkenan atas dirinya. Contohnya ya, saya berhubungan intim dengan Tuhan Yesus, tiba-tiba di satu malam Tuhan Yesus berkenan untuk hadir, menampakkan diri kepada saya. Bu. Hanya orang-orang yang dia berkenan, dia akan hadir. Tuhan tidak bisa dilihat, sekarang juga saya nggak bisa lihat Tuhan. Tetapi kalau dia berkenan, iya, dia pernah datang ke tempat saya, di kamar saya, bertiga dengan 2 malaikatnya. Tapi itu karena dia berkenan hadir pada saat itu. Kalau dia mau hadir lagi besok atau nanti malam, ya saya nggak tahu. Itu kan haknya Tuhan. Betul, gitu loh. betul masalah hak. Artinya, tapi Tuhan sudah mengklaim, Bu, saya tidak bisa dilihat. Masa dia memang tidak bisa dilihat, tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tetapi dia bisa datang, bisa hadir, bisa dilihat. Kalau dia berkehendak kepada anak-anaknya. Anak-anaknya yang dia Yohanes 5:37 itu yang bohong siapa, Bu? Gak ada yang bohong. Nah, ini kan Alkitab tidak bisa bohong. Nah, ini yang mungkin ngomong Al-Quran bohong. Enggak, yang ini yang ngomong siapa, Bu? Yang ngomong di Yohanes 5:37 siapa, Bu? Kamu nggak tahu itu. Makanya saya tanya. Tuhan itu bisa datang, dia bisa datang dan dia memang tidak bisa dilihat oleh mata semua orang. Tapi kalau dia mau datang kapan aja, kamu bisa dia datangin juga. Banyak loh yang didatangin Tuhan, bukan saya aja, banyak. Itu boleh, Bu, nggak apa-apa. Gitu. Cuma saya cuma lagi bertanya, Yohanes 5:37 itu yang ngomong siapa? Yang ngomong Tuhan. Ngomongnya apa? Ya. Tidak bisa dilihat. Saya udah ngomong. Ya, tidak bisa dilihat. Memang tidak bisa dilihat, tetapi dia bisa memperlihatkan dirinya kalau dia mau berkenan. Dia itu Tuhan. Ibu bahasa kamu nggak bisa bilang begini. Kan di ayat ini kamu ngomong sama Tuhan aja. Kamu ngomong aja sama Tuhan. Tuhan, engkau kan udah bilang nih di ayat ini nggak boleh nggak boleh. Kamu kan nggak bisa terlihat ya. Kamu jangan datang dong ke anak-anak kamu. Kamu ngomong aja begitu sama Tuhan, silakan aja. Kalau saya nggak mau begitu, silakan Tuhan. Tuhan bilang di ayat ini memang tidak terlihat. Memang kita tidak melihat. Emangnya kita melihat sekarang? Ya oke Bu. Ngerti nggak? Kamu Ya, mau ngedikte Tuhan. Assalamualaikum. Aduh. Waalaikumsalam. Ya, bukan, saya tidak mendikte, Bu. Ya, Mantap, itu urusan kamu. Kamu mau dikte Tuhan atau tidak, itu urusan kamu gitu loh. Kamu tapi nggak boleh begitu. Kamu nggak boleh bilang, nggak boleh nyuruh-nyuruh Tuhan. Tuhan, ini di Alkitab nih, lo katanya gitu. Misalnya gini, lo tuh nggak bisa datang. Lo kok nggak memperlihatkan ke Kathy sih, gitu kan? Nah itu emangnya urusan kamu, itu urusan Tuhan dengan saya. Bener nggak? Ya bukan begitu dong, Bu. Ini ke saya itu bukan urusan kamu. Kitab suci, Bu. Begitu. Ini kan Ya kitab tapi suci. kalau Tuhan mau datang sama saya, emang urusan kamu apa? Berarti Tuhan berbohong, Bu. Oh ya terserah kamu, itu kamu yang buat. Kamu kan yang bilang Tuhan itu bohong. Bukan yang bilang nggak? Yang bilang di kitab. Bukan. Yang bilang bohong itu kan kamu. Ya Tuhan itu berarti pembohong. Kamu kan yang bilang begitu. Ya silakan, itu hak kamu untuk bilang bahwa Tuhan itu pembohong. Itu hak kamu dan itu dosa kamu, bukan dosa saya. Bu, saya mengutip Injil Anda loh, Bu. Bukan Oke, kata begini. saya. Gimana sih, Bu? Iya begini. Saya tidak dari kata-kata Gini, saya. Saya Dengerin. menyampaikan ayat ini loh, Bu. Terus kok saya yang bohong? Begini. Tuhan mau ngomong, saya tidak bisa lihat dan saya habis. Begini. Tuhan itu bisa. Memang kita tidak bisa melihat. Tapi kalau dia mau datang ke anak-anaknya, itu kan hak dia. Benar nggak? Gimana sih kamu? Ya tidak. Gitu dong. Aneh deh. Yang aneh Jangan. Yohanes 5:37. Itu hak Tuhan. Kamu nggak boleh begitu. Hak Tuhan untuk datang kepada anak-anak itu hak Tuhan. Kamu nggak bisa bilang, oh berarti kamu nggak boleh datang dong. Nggak boleh begitu. Kecuali kamu kalau mau main ke rumah saya bilang nggak boleh. Gitu. Ya Bu. Karena ada virusnya. Kamu ada virus, ada COVID. Asik, udah mulai panas nih. Makanya kamu nggak boleh datang. Tapi kalau Tuhan, kalau mau datang, mau jadi apa aja, mau jadi manusia, mau jadi apa, itu terserah Tuhan dong. Itu haknya Tuhan. Kamu nggak bisa. Kamu nggak bisa Bu. masuk ke arah situ. Itu kekuasaan Tuhan. Kamu emangnya di atas dari Tuhan, ya kan? Bu. Cukup Gitu dong, Bu. dong. Kok jadi panjang banget? Biar jelas. Jadi kamu pinter, gitu. Ya. Jadi kamu pinter. Jangan nge-push aku terus disangka aku
bodoh gitu. Nggak bisa begitu. Oke Bu. Gitu Oke. Saya intinya bahwa nggak tahu lah yang bohong siapa, tapi di sini kita kan melihat dari tulisannya, Bu, ya kan? Ya, it's up to you. Up Ya, to oke. you. Oke. Kamu mau bilang bohong nggak? Itu kuasa Tuhan, saya nggak bisa ngomong loh, ngerti nggak? Udah Bu, Ngerti jangan ya? diulang-ulang, Bu. Jangan diulang-ulang. Kita nggak boleh masuk ke dalam kuasa Tuhan yang seperti itu loh. Oke, jangan diulang-ulang, Bu. Kamu ditiup aja udah mati, meninggal loh pagi ini. Beneran, hati-hati. Bu, Itu jangan kuasa diulang-ulang, Tuhan. Nah, Udah, Bu. makanya. Tadi kamu Istighfar, ngaku Bu. saya untuk bicara begitu. Sekarang saya udah masuk ke dalam situ, kamu diem aja. Ya, bener kan? Siapa yang Begitu. diam saja? Saya tidak diam saja. Ya kan? Oke. Masalah ini ya sudah jelas bahwa harus Apa-apa, saya dikasih dengan yakin umpan. dulu. Harus dengan Saya yakin dulu. dikasih umpan sama Karol bikin saya jadi umpan, saya nggak takut. Mau berapa orang, saya nggak Bu. takut. Iman saya kan kuat, nah. Ya nggak masalah. Saya kan penginjil, iya. Bu, Silakan. saya juga tidak dalam rangka untuk mengembalikan ibu kembali. Enggak ada. Ya, Nggak ada untungnya buat saya, Bu. Makanya Nggak ada jangan untungnya dan ruginya ngotot gitu loh. Itu kan kuasa Tuhan. Saya nggak bisa ngomong. Kalau kamu mau push saya, kenapa kok dia bohong dong? Berarti kamu bohong dong. Kamu tanya aja sama Tuhan, jangan tanya sama saya. Kok Tuhan berfirman seperti ini? Kok tiba-tiba Tuhan masuk ke memperlihatkan dirinya ke saya ya? Tanyanya sama Tuhan, jangan ke saya. Saya Bagaimana, kan, Bu, ajarin loh, saya. ngerti Bu, nggak? ajarin saya bagaimana saya bertanya kepada Tuhan, Bu. Aduh. Ya tanya aja. Assalamualaikum. Tuhan Yesus. Waalaikumsalam. Ngomongin Tuhan Yesus biar Oke. kamu. Saya mungkin dengan ibu sudah selesai lah karena Silakan. Oke, Silakan. ya udah. Kalau gitu saya Ahi keluar. Suma. Silakan Ahi Kalau Suma, nggak Bu. mau nanya lagi. Ada Silakan, Ayu banyak Suma. Bu yang orang mau diskusi sama Ya. Ibu. Ahi Suma, silakan Bang Ahi. Juma. Baik, selamat pagi, Bu. Lagi. Oh, Ibu pernah ketemu Yesus? Ini lagi nih. Ini pertanyaan serius loh. Iya, saya pernah. Baik. Dia datang. Oke, bagaimana dengan perintah Yesus kepada murid-muridnya di abad pertama yang mengatakan jika ada yang berkata kepadamu, aku melihat Mesias di sini, aku melihat Yesus di sana, kata Yesus, jangan engkau percaya. Salah nggak kalau saya sekarang tidak percaya apa yang Ibu katakan? Terserah kamu. Sekarang begini. Emangnya saya pergi. Tuhan yang datengin saya, bukan Terus? saya ke sana. Oke, Beda dong betul. konteksnya. Enggak. Di Konteksnya situ beda. Yesus Jadi begini nih, mengatakan, saya ajarin. Saya ajarin nih. Ini cara berpikir, makanya kamu harus punya kebijaksanaan. Jadi kamu bisa bicara sama saya. Kalau bisa kamu ada dikasih kebijaksanaan, kamu ini bisa bicara dikasih sama waktu saya. aja nggak? Dikasih Jadi waktu begini. aja nggak? Bisa nggak, admin? Enggak. Tergantung Enggak. Bu Ketinya bisa Enggak. nggak pakai Raja? Enggak. Biar Jadi tertib begini. lagi. saya mau ajarin Karena dulu. orang ini adalah musuh Yesus loh. Dia ini anti Yesus loh. Begini. Dia Tuhan ini datang ke saya. Kan itu kan kalimatnya itu kan. Kalau Tuhan ada di sana, jangan ke sana. Nah, saya kan tidak datang ke sana. Oh tidak, Saya tidak dalilnya jelas mengatakan Tuhan jika datang ke ada saya, yang gitu. berkata kepadamu ada Tuhan di sana, ada Tuhan di sini, jangan engkau percaya. Sekarang salah nggak kalau kalau saya Tuhan ikuti datang ke instruksi sana, Yesus? Datang ke sini. Emangnya saya bilang Tuhan itu datang ke sana. Emangnya saya yang ngomong sama kamu, Tuhan ada di sana tuh. Nah Tuhan sekarang, ada di sini. sekarang Kan saya bilang, Tuhan bagaimana datang ke Anda saya. bisa mengetahui bahwa yang Saya datang punya kepada pengalaman. Anda itu adalah Tuhan? Ya, saya tahu dong. Caranya? Orang saya punya perasaan kok. waktu saya lihat, saya langsung ngomong, wow, raja itu datang ke tempat saya. Ini raja dari mana ya? Kan itu kan beda dong. Kok bisa Anda mengatakan Beda dia dong. adalah raja? Ya saya nggak tahu. Nah, Rohnya udah connecting dengan saya. Itu terus? berarti rohnya udah connecting dengan saya. Saya nggak bilang begini, ih setan datang. Nah lain dong. loh, murid-murid Namanya Yesus Tuhan aja, murid-murid Itu Yesus kalau Tuhan aja datang. yang Kalau- kenal kalau Yesus, Tuhan Bu, datang. yang kenal Yesus aja di dalam Lukas 24 ayat 36, ketika Yesus datang mereka mengira melihat hantu. Kok bisa Ibu mengatakan yang datang sama Ibu itu adalah Tuhan? Ahi Suma, Ibu Keti, Iya instruksi dong. sebentar. Aha. Instruksi sebentar. Kita kayaknya kalau head to head saling bertumpuk-tumpuk, mendingan kita kasih waktu aja. Ya, betul. Supaya- Waduh, jadi rame nih. Supaya Ibu Kayaknya ini puas, supaya Ibu puas bersaksi ngomong, tidak ada yang ganggu gitu loh. Untuk Ya, mengajarkan benarkah yang datang kepada Ibu itu Tuhan atau hantu. Kalau kamu
mau berdiskusi kayak gini ke channel saya ya. Jangan ke channel sini, saya nggak mau bikin rame channel kamu. Oke? Bye-bye. Shalom. Ya, mau kabur, takut bu. Pasti. Takutnya kena ibu dia kata Pasti kabur, Bu. takut. Dia itu anti Kristus, dia itu anti Yesus. Ini yang dimaksud oleh Yesus penyesat-penyesat itu. Makanya yang kayak gini-gini nih, wah hebat kalau ada yang berani ngaku 5 menit aja ngaku ketemu Yesus berhadapan dengan kita, hebat dia. Saya pastikan dia akan jilat lidahnya sendiri, lidat ingusnya sendiri pasti. Karena dia akan ditabrak dengan dalil-dalil kitabnya. Yohanes 5:37 aja katanya saya ngarang. Coba tadi saya belum tanya. Sekarang posisi Anda ketika Anda mengaku sebagai murtadin, apa posisi Anda di gereja? Pasti dia adalah seorang penginjil. Penginjil, iya. Nah, Iya, tuh. iya, cuma tadi dia bilang penginjil. Yang ngomong begitu bang. Berarti dia memang begitu murtad. Sebelum murtad memang sudah ada jobnya, udah dikasih dia. Ya itulah hebatnya. Tapi kalau udah ketemu dengan ahli kitabnya, selesai dia pasti tengkurap, nyunsep, itu udah pasti itu. Yang baru ditanya itu aja udah langsung Iya. kacir. Lawong yang kafir aja dari lahir kabur, apalagi dia yang baru kafir kemarin. Padahal nggak punya jenggot tapi kebakaran jenggot ya. Iyalah. Itu makanya kalau dihantamkan dengan dalil-dalil pernyataan Yesus yang mengatakan hati-hati, waspada, kena mereka ini. Mereka inilah yang penyesat-penyesat itu yang Yesus maksud. Waspadalah terhadap pengajar-pengajar palsu. Nah ini dia. Belum lagi kalau ditanya apa perbedaannya roh yang datang kepada Anda dengan roh gentayangan, pingsan pasti. Tak tahu dia apa bedanya. Kita mau ke sana tadi bang. Nah itu dia. Begitu Tuhan tidak bisa dilihat, berarti yang dilihat kan hantu. Pasti mau bilang gitu tadinya. Ya udah, Kristen lain ada nggak? Alhamdulillah lah. Terkapar. Ada Kristen lain nggak di sini? Belum ada ya? Assalamualaikum. Ini dari tadi saya mau ngomong sama itu ibu saya dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dia bilang dia berhubungan intim dengan Tuhan. Tuhan masuk kamarnya dengan suaminya. Jadi trisom gitu. Saya mau komentar serius dia ngomong. Pak Ustadz Jul, saya WhatsApp Pak Ustadz Jul ngasih tahu Bapak gitu loh. Dia bilang kok dia berhubungan intim dengan Tuhan. Bagus itu. Serius. Dia bilang, saya dari tadi coba unmute nggak bisa. Saya mau tanya, cara dia berhubungan intim dengan Tuhan itu seperti apa? Lalu dia bilang kan, dia bongkar dirinya sendiri kan. Saya kalau mau ini ke channel saya nggak mau ini besarin channel kamu. Memang dia punya tujuan, gitu loh. Dia tadi Dan pertama aja sudah minta subscribe itunya dia, YouTube-nya dia, minta di subscribe channelnya. Iya. saya baru masuk Pak Imam, saya baru masuk. Jadi saya kan baru dengar tuh. Tapi saya di mute. Saya bilang ini apaan? Terus saya dengerin loh kok. Sampai dia bilang saya sering berhubungan intim dengan Tuhan. Kalau dia Tadinya saya mau tanya Tuhan yang kita lihat itu Tuhan yang mana? kalau dia punya Zoom, Yang ayo wajahnya kita seperti masuk. apa? Nanti Carol punya itunya, punya. Bisa hubungi Carol, dia teleponan kok sama Carol. Ya udah kita masuk ke sana. Orang ini tidak bisa dibiarkan. Lebih bahaya murtadin kayak begini daripada yang Kristen benar-benar Kristen. Ya kita juga belum tahu dia murtad apa beneran. Kita nggak bahas itulah. Mau murtad beneran kayak apa kayak. Yang penting kan kita harus bisa. Karena banyak orang mengaku murtad, banyak orang mengaku ini padahal mereka Kristen dari kecil. Namanya aja Katie. Pengen tahu nama aslinya siapa? Saya yakin orang Islam orang Islamnya dari lahir nggak akan dinamai dengan nama seperti itu. Walaupun nama nasionalis bukan nama seperti itu bukan nama orang Islam atau mungkin nama samaran dia itu nama Katie. Nama aslinya siapa? Gitu loh. Itu dari nama kita bisa tahu. Banyak sekali orang selalu bilang ketemu Tuhan. Saya ketemu Tuhan wajahnya yang mana? Karena setiap tahun berubah-berubah wajahnya. Tuhan Nanti kita tanya Carol Bu. Nanti kita. Iya, kita ikutin aja Zoom-nya, channelnya dia. Saya coba telepon Carol. Versi 2020 aja berbeda dengan Yesus Kristus tahun 90-an. Jadi Kalau wajahnya Tergantung nilai dolar sih sebenarnya wajahnya Yesus itu Tuhan mereka.
Kalau lagi bagus glowing ya Dat ya. Iya, saya Ini Bang bingung Juma, gitu, kalau- orang-orang seperti itu. Kalau si Katy baru kali ini masuk Zoom tadi, dia juga bingung cara pakai Zoom. Ya, Nah, Maksudnya dia mau membesarkan channel YouTube dia maksudnya. dan seperti lebih itu. bingung lagi setelah dia tahu bahwa umat Islam lebih tahu gospel daripada dia. Kaget. yang Kaget dia yang, gak ada yang iya. bingungin tuh gini loh, enteng sekali mereka bilang tuh dengan bahasa retorikanya berhubungan intim dengan Tuhan, berhubungan intim yang kita tahu bahasa yang selama ini kita pakai dalam bahasa sehari-hari, berhubungan intim itu adalah bertemunya dua jenis kelamin. Nah sekarang saya mau tahu itu aja Pak, tolong dicecer itu loh, berhubungan intim itu kayak gimana itu loh, berhubungan intim dengan Tuhan aja gile men. Aduh, udah pada otaknya udah pada aduh. Sengklek. Dia juga tadi Bang Juma bilangnya, oh kenapa harus seperti ini? Saya harus ada persiapan loh. Saya harus baca baca buku loh gitu. Tadi dia nantang memang. Dia nantang. Pertama datang dia nantang. Apa nih yang kita bahas nih? Kan gitu kan. Kita santai-santai aja Bu. Tapi kalau Ibu menghendaki yang lebih ini, kita atur waktunya kapan? Pada saat-saat prime time, biasanya di jam-jam 8 malam itu kita akan menyiarkannya. Silahkan, saya bilang gitu. Oh, kok resmi banget ya? Udah di sini nggak apa-apa. Ayo kita ngobrol, bla 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 bla. Dia ngegas. Pak Iman ngebalikin dengan Matius apa tuh yang Yohanes Yohanes 5. Matius. Yohanes 5:37. Dia langsung ngegas loh. Dia langsung ngegas loh. Padahal Pak Iman dibalik-balikin itu aja. Aduh, saya gergetan itu loh. Asli saya gergetan. Oke, nanti kita kejar lah. Kita kejar dia dengan menghubungi Karel. Karel dia telepon sama Karel. Teleponan. Saya udah di Zoom nih. Kamu ngundang saya kok malah kamu nggak ada. Kayak Dia pakai rel. Dia ngaku penginjil. Dan dia bukan baru dari masuk Zoom. Dia udah kawakan masuk Zoom, jangan salah. Oke Iman, Ya, harusnya di play dulu, Oke Iman. dia ngegas duluan. Islam Dia tahu itu. Pak Ustadz cuma masuk, dia tahu itu. Siapa sih yang nggak kenal Zulkifli M. Abbas? Wah, ini penginjil jalanan. Lewatlah gue. Enggak, saya ngegas ketika dibilang Islam menjadi saya bodoh. Kan saya jadi ngegas jadinya. Iya. Itu Katy itu pernah kesaksian di seperti di KKR itu Bu Eba seorang buahnya ribuan pesertanya, kemudian dia mengatakan memang dari dulu Bu itu berhubungan intim, sebelum berhubungan intim itu dia dansa dulu gitu, memang pernah lihat saya YouTube-nya itu, tapi lupa saya. Itu halu kelas. Dia dansa Tuhannya pakai jas, kemudian dia hanya pakai daster, akhirnya dia malu gitu. Itu gila itu. Ya. Oke, berarti nanti diserang itu aja. Bu, waktu itu kenapa Ibu pakai daster, Bu? Pakai lingerie. Bapak bilang gini, Pak. Aki Zuma. Pak Iman, harusnya gini, harusnya Ibu pakai lingerie biar seksi gitu. Masa pakai daster, malu-maluin aja. Lingerie. Naik kelas dikit Bukan, dong. dia bilangnya pakai daster, aku dulu yang Tuhan pakai jas, masa aku pakai daster, tapi Tuhan memaksa dia mengulurkan tangan. Memang begitu Bu kesaksiannya, betul ada Ya itu. nanti Betul. kalau ditanya, bilang Bu next time kalau mau ketemu Tuhan pakai lingerie Bu, siap-siap pakai lingerie. Betul. Agak keren. Jangan gitu. daster, setiap saat harus pakai lingerie Bu, kali aja Tuhan datangin Ibu lagi gitu. Kan Iman, Ya, klaim tapi Tuhan kan kalau nggak bisa. ya, saya sih tidak. Kita nggak perlu ke arah sana lah. Kita kan sudah tahu klasik. Pak. Kalau kita mungkin itu klasik lah. Jadi langsung serang aja udah. Gak usah ditanya dia murtadin terus bisa bahasa Al-Fatihah nggak usah lah. Langsung aja gue giles. Iya. Itu Aki Zuma, tidak apa-apa, kesana tidak apa-apa lah, sekali-kali
ingin mengetahui apa, ingin mengurai kelucuannya itu loh. Jadi nanti kan daster-daster bisa keluar, terus mengulurkan tangan berdansa nanti akan keluar itu. Kayaknya tidak hanya sekali ya itu kok, itu dia beberapa kali memang gitu loh. Coba saya Dunia politik ini tidak mengenai perkara. apa ini? Coba saya lacak dulu deh. Siapa dia? ini tadi kok Aki Zuma pagi-pagi tumben masuk Aki. Ini libur berarti ya Aki ya. Alhamdulillah libur. Sedikit lagi mau ke tempat wisata sedikit lagi. Cuman ada yang japri gitu, katanya, "Bang, masuk dong, ada Murtadin." Wah, makanan empuk ini. Lawang udah dari kemarin cari-cari serigala nggak dapat gitu. Ada di Ultima Themena ada dia. di channelnya Ultima Themena ada. Oh, ada. Suruh aja ke sini. Bukan maksudnya kontennya Udi ada menampilkan dia. Oh, gitu. Oh, sebentar lagi digila sama Bang Sugi itu. Kalau ngaku-ngaku Murtadin kayak gitu. Iya. Judulnya Kathy bersaksi, Yesus dahsyat. 2 minggu yang lalu. Oh, itu ada pendeta Lamsen. Coba dibuka biar beliau bisa ngomong. Berhubungan intim dengan Tuhan, Tuhan dahsyat, keren banget ya. Wow, pengen tahu ukuran Tuhan berapa. Selamat pagi, Pak Lamsen. Triple XL. Pak Lamsen, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Bang. Walah, astagfirullah, Bang Yubi. Loh, bukan Pak Lamsen ini. Cucunya, Bang. Cucunya, Bang. Kirain pendeta Lamsen. Soalnya saya barusan Nggak mau. kirimkan link ke Beliau dia. nggak mau masuk. Kalau ada penghul pasti kabur. Paling marah dia sama saya memang. Saya dengar Pak Ustadz juga jadi targetnya Pak Romi ya. Iya, tapi sayangnya dia hanyut duluan sebelum nyebrang sungai. Aduh, Pak Romi emosi tingkat dewa dia tuh sama Pak Ustadz tuh, saya dengerin di YouTube. Aduh, kocak banget. Banyak. Kathy di YouTube banyak. Oh iya, artinya memang kita harus kejar orang ini. Karena yang harus Apologet ada tuh. karena yang harus kita pahami bahwa mereka itu memang berbagi kelompok. Ada yang ditugasin sebagai murtadin, ada yang memang khusus untuk menyerang menggunakan ayat-ayat Quran seperti Quran 5 ayat 5, Quran 7 ayat 3 yang seperti itu. Memang mereka bagi-bagi ruang, bagi-bagi posisi. Jangan dikira bahwa mereka itu sendiri-sendiri, tidak. Mereka memang berbagi-bagi tugas. Jadi kalau ada yang mau dia ngaku-ngaku murtadin atau murtad betulan, kalau murtad betulan itu minimal dia seperti Saifuddin Abraham. Tapi kalau yang macam ini, terus kemudian dia mengaku sebagai penginjil, saya 100% tidak percaya kalau dia itu betul-betul murtadin. Paling-paling kayak siapa? Cornelius. Jadi orang-orang kayak gini kalau bisa jangan dilepas. Karena dia lebih cenderung mampu untuk menarik sahabat muslim yang awam tentang Al-Quran untuk menjadi murtad. Bahaya dibiarkan. Biar terus ya, Bang ya. Iya. Intinya bagaimana caranya lah dia itu bisa diseret ke pengakuan bahwa memang dia itu tidak tahu Quran dan buta kitabnya sendiri. Sama dengan Kenapa ya Pak? Udah tahu dia itu ya arahnya kemana tadi, makanya kabur. sama dengan Cornelius kan? Kenapa ya Pak?
Cornelius itu nggak ada berani lagi tanggapin VN saya di mana, di WA. Yang saya jadi pertanyaan saya ya, Pak Ustadz Jo, kenapa ya para umat sebelah itu kalau berbicara itu selalu dengan bahasa retorika yang terkesan wah dan bingung, yang bisa membuat orang awam yang tidak mengerti dan tidak memahami itu bisa terpana. Bahasa seperti mukjizat, lalu kuasa Tuhan, lalu Tuhan bekerja dengan kemujizatannya, Tuhan ajaib, atau dengan bahasa-bahasa retorika gitu loh. Kenapa ya? Apakah memang diajarkan kalau mereka harus berbahasa retorika? Yang saya perhatikan dari ustadz-ustadz yang memberikan ceramah, mereka tuh ceramahnya ya apa adanya gitu loh. Bahasa yang dikenal orang awam tanpa dengan bahasa-bahasa filsafat, bahasa yang umum gitu. Kalau ini saya perhatikan loh, kenapa ya gitu loh? Atau kok memang sudah sistem oleh gereja mereka, atau memang nggak ngerti lah saya itu. Itu jadi pertanyaan saya gitu loh. Itu karena memang pertama karena memang ada nasihat agung dari bapak-bapak gereja. Jangan kamu membaca Alkitab sendiri, apalagi membandingkannya dengan kitab agama lain. Itu perintah. Kemudian yang kedua, ajaran agama mereka itu memang tidak boleh ditelaah menggunakan akal, tapi harus menggunakan filsafat. Ya, harus betul-betul. Kalau dalam Islam itu yang pernah mempelajari tentang ilmu kalam, ya mereka seperti itu. Bagaimana kemudian memahami konsep Tuhan itu seperti makhluk. Nah, untuk menjajakan Tuhan makhluk ini, tentu mereka menggunakan bahasa-bahasa hiperbola, seperti yang disampaikan bahwa Tuhan itu maha dahsyat, Tuhan itu maha agung, Tuhan itu seperti ini. Dan intinya bagaimana mereka itu bisa menekan daya tangkap akal untuk kemudian lebih mengedepankan iman, doktrin. Berbeda dengan Islam. Kalau Islam itu kan penekanannya jelas, memahami dulu, baru kemudian setelah memahami, baru beriman. Setelah beriman, baru laksanakan iman itu. Nah, kalau mereka tidak, landasannya adalah percaya. Mau masuk akal, mau tidak masuk akal, yang penting kamu percaya, kamu akan diselamatkan. Itu intinya. Semalam tadi pagi saya mendengar ulang gitu ya, yang saya ketiduran karena saya masih tidur, apologet dengan Valen dan Isaac, yang akhirnya dia marah-marah dengan Pak Jihad gitu kan. Itu aduh, kepala saya langsung bangun tidur langsung pusing itu dengerin celotehan dia gitu loh. Jadi aspirin sesuatu yang nggak masuk akal gitu loh. Saya selalu siap aspirin Pak kalau mendengarkan Oten lagi berceramah, lagi mengenakan argumennya, saya selalu siap aspirin. Bener, serius, saya nggak bohong. Jadi saya bikin saya sakit kepala gitu loh. Dan akhirnya kabur gitu loh, kabur dengan sumpah yang unbelievable gitu loh ya, yang nggak berjiwa satunya lah kalau buat saya pikir. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada, ya, tadi kita sudah menyaksikan seorang debaters bernama siapa tadi? Dia mengaku sebagai murtadin katanya. Ya, beliau itu mengaku bernama Katie. Dia ini murtadin, mengaku bertemu dengan Yesus. Tapi ketika saya melakukan interogasi untuk pembuktian, benarkah yang ditemukan itu, yang menemui dirinya itu adalah Yesus, ternyata dia buru-buru kabur dari Zoom, menandakan bahwa dia tahu bahwa kita ini lebih paham kitab dia daripada apa yang ingin dia jajakan. Jadi sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, sekarang harus waspada ya. Karena dengan mudahnya orang-orang Kristen ini ngaku-ngaku murtadin lah dan lain-lain sebagainya untuk menyesatkan. Karena mereka memang dibekali dengan ilmu untuk mengkristenkan. Jadi
kita selaku umat Islam memang punya tanggung jawab untuk menekankan kepada sahabat-sahabat Muslim dimanapun berada agar mengajarkan mereka mengenal Islam dengan baik dan mengenal tipuan-tipuan yang dilakukan oleh orang seberang. Bagaimana bisa dengan cara itu mereka menggait umat Islam yang awam, yang tidak tahu tentang kekristenan dan tidak paham tentang Al-Quran. Saya kira demikian para sahabat sekalian, tolong di-share ya. Tolong di-share, karena andai saja dia itu murtadin yang betul-betul memahami Al-Quran dan juga memahami kitabnya, bukan hanya berdasarkan penyesatan kayak ilmu setan gitu, maka dia akan tetap tinggal di Zoom mempertahankan dan mempertanggungjawabkan imannya, tapi ternyata dia kabur. Saya kira seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Saya akhiri. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.